Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Sumarno, Penatua Cecilia, Penatua Yohana, Penatua Gigi, dan Penatua Riza. Lektor oleh Bapak Yohanes dan Ibu Farida, pemandu pujian oleh Saudara Agra dan Ibu Widiarti, pengiring pujian oleh Ibu Evi dan Saudari Natania, pengisi pujian oleh Paduan Suara Sion, multimedia dan sound system oleh Bapak Roni, Saudara Stephen, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipendang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, lilin Prapaskah kelima kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melampaui kehilangan dan hidup dalam pengharapan. Umat terkasih, karya Yesus di dunia membuktikan kepedulian Allah bagi dunia. Ia membawa damai dan pengharapan. Maka datanglah kepada Kristus dalam segala keberadaan kita. Rasakanlah sentuhan Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, dalam minggu Prapaskah kelima ini, kita akan merenungkan makna kehadiran Yesus yang melampaui kehilangan. Kehidupan tak selalu baik-baik saja. Suka duka silih berganti, pergumulan demi pergumulan tak lepas dari hidup. Terkadang Allah mengizinkan kita mengalami kehilangan, bukan hanya orang-orang terkasih, tapi juga hal-hal berharga dalam hidup. Masihkah kita menghayati Kristus sebagai sumber pengharapan? Percayakah kita pada kuasa-Nya yang memulihkan? Maukah kita bangkit dari kehilangan saat terpuruk dan tenggelam dalam kesedihan? Mari kami mengajak umat untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami datang dalam penyesalan ya Bapa, mengakui segala kelemahan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Namun saat dalam pergumulan, kami terpuruk dan menyerah sebab bertumpu pada kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar kami untuk berserah penuh hanya kepadamu, sebab Engkau yang mampu membangkitkan harapan dan menghalau segala seteru. Di dalam kasih Yesus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah menurut Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, perui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan manusia, kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan di kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, perui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Mari kita berdoa sebelum kita buka Alkitab kita. Tuhan, terima kasih di dalam perjalanan hidup kami. 1 minggu lagi sudah berlalu. Dan Tuhan tetap setia memegang tangan kami, melindungi, menghibur, dan menguatkan. Dalam masa Prapaskah ini kami banyak berpikir tentang penderitaan dan kematian. Dan hari ini kami akan berpikir mengenai merenungkan kehilangan. Namun kami tahu dalam keadaan apapun kami tidak pernah kehilangan suara Tuhan yang mau bicara pada kami. Tapi seringkali suara itu lewat begitu aja karena hati kami sudah penuh dengan berbagai hal. Saat ini kami mohon ya Roh Kudus jamah setiap pribadi supaya ada ruang kosong hanya untuk suara Tuhan yang bukan hanya kami ingin mengerti, bukan hanya kami ingin nikmati, tapi jadi bekal yang mengubah kami. Kami ingin tumbuh menjadi semakin serupa dengan Engkau
dan menjadi inspirasi buat orang lain. Bicaralah pada kami sehingga tidak ada seorang pun nanti keluar dari ruang ini tanpa berkat Tuhan. Kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi. Sungguh, bunyi derak-derik dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Firman Tuhan kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pemohon yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 6 sampai 11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dan dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berkata. Tetapi setelah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu berkata kepadanya, kata-kata murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati, sedangkan saka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya itu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kuburan. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang pada Maria dan Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka ia akan pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan,
Ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara. Gembira juga hari ini tidak terlalu banyak orang yang hilang ya. Ternyata jemaat ini masih cukup setia sama Jakarta gitu. Di tempat lain tinggal setengah orang ada di Bali, di Jepang dan tempat lain. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasih, hari ini kita bicara mengenai melampaui kehilangan. Apa yang membedakan seorang muda dengan seorang tua? Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini adalah sebagai seorang di atas usia 50 atau 60. Kelebihan orang berusia di atas 50-60 adalah kita punya pengalaman kehilangan lebih banyak daripada orang muda. Mungkin kita pernah kehilangan motor, mungkin kita pernah kehilangan pekerjaan, mungkin lebih dari sekali. Mungkin kehilangan pacar atau selingkuhan. Atau kita pernah kehilangan tempat favorit kita. Bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi. Saya sendiri pernah mengalami kehilangan putri saya yang pertama. Tidak lama kemudian, ya sampai 8 tahun, kehilangan sahabat yang terbaik. Gak lama lagi adik perempuan pada tahun 98 di bulan Mei. Sebagai guru agama tetap dia melayani keluar dan pulang koma 40 hari. Gak tahu persisnya apa yang terjadi. Bertubi-tubi kemudian ayah dan ibu saya meninggal dan saya sangat kehilangan. Dan terakhir istri saya yang tersayang 2 tahun lalu. Kehilangan adalah kenyataan hidup, saudara. Hidup kalau dilihat-lihat makin tua kita makin sadar adalah rentetan berbagai peristiwa. Salah satu adalah peristiwa-peristiwa kehilangan yang tidak pernah kita bisa tolak ada. Bahkan hal-hal yang bernilai pun bisa hilang. Tadi di awal pembacaan Alkitab ada yang aneh nggak? Ada kan? Saya membaca Alkitab terjemahan yang lama bukan yang baru. Kenapa? Karena kehilangan Alkitab saya juga. Alkitab aja bisa hilang gitu ya. Gak tahu di gereja yang mana ketinggalan kok gak ada yang ngasih tahu gitu ya. Memang Alkitab itu muncul ketika pertama kali muncul ada tanda tangan spesial gitu ya. Dari LAI. Tapi saudara itulah rentetan hidup penuh dengan kehilangan. Bahkan bisa juga kehilangan impian. Kehilangan harapan. Sesuatu yang bernilai buat kita kalau gak ada kita rasa kosong dan hilang. Pernah kan mengalami seperti itu ya. Ngarepin anak menjadi ini jadinya itu. Kehilangan kita. Mengharapkan menikah punya anak 41 juga gak keluar. Begitu ya. Mengharapkan anak kita kawin cepat karena dia cantik manis. Ternyata umur 38 tetap masih kepengen sendiri. Itu kan wajar-wajar aja itu.
dan lain-lain. Dan apalagi ketika orang masuki masa pensiun, seringkali merasa kehilangan satu yang sangat berharga. Demikian juga dalam cerita tadi. Kehilangan hal yang sangat berharga bagi Maria dan Marta, yaitu Lazarus. Mungkin satu-satunya pria di keluarga itu gitu ya. Begitu dekatnya mereka. Kehilangan satu-satunya saudara pria. Itu rasanya kayak ada satu yang tercabik ya. Saya sendiri pengalaman kehilangan yang paling berat adalah ketika berusia 14 tahun anjing saya meninggal gitu ya. Waduh, belum ada Tabita waktu itu lagi. Aduh, rasanya sedihnya gak kebayang tuh, berminggu-minggu gak bisa ngomong gitu. Karena dari mulai kita umur 5 tahun dia seakan-akan bersama kita gitu ya. Selama, benar kayak adik hilang. Kekosongan terjadi ketika kehilangan, kegoncangan pasti ada. Juga dengan Marta dan Maria. Tapi kalau kita lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika terjadi kehilangan di dalam diri kita. Entah pekerjaan, entah kematian, entah sesuatu yang penting tidak lagi ada. Atau tempat favorit dan sebagainya. Pertama-tama kalau kita lihat batin kita, seperti kasusnya Marta dan Maria. Pertama-tama ada ayat itu mengatakan begitu ya. Dia sudah kasih tahu Tuhan Yesus, Lazarus yang kau kasihi meninggal. Tetapi Tuhan malah bicara kepada murid-muridnya hal-hal lain. Dia tidur nanti dia bangkit dari tidur. Nah murid-muridnya bingung gitu ya, nggak ngerti. Gitu. Tapi kemudian ketika dia bicara kematian, murid-muridnya berbicara lain. Kalau mau bicara teks 45 ayat ini kita bisa membuat 8 khotbah di dalamnya. Tapi salah satu yang paling nyata adalah isi batin dari Marta dan Maria. Ketika Tuhan datang kemudian, kata-kata yang muncul tuh berkali-kali gitu ya. Kalau pakai bahasa kita adalah, kalau kau ada di sini. Kalau kau segera datang, kalau itu pasti ini beres begitu. Kami sudah minta, kami percaya pada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini menarik sekali ya. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan sekedar beragama ya. Orang yang percaya sama Tuhan pun bisa ada saatnya hidup. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Menjawab situasi kita supaya jangan terjadi kehilangan. Kita bisa mengharapkan dan berdoa dengan sungguh. Dan Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak datang. Dan karena kita merasa kok saya sendirian jadinya ya. Kok Tuhan gak menjawab saya. Tuhan gak ngerti perasaan saya atau bagaimana. Begitu ya. Bagaimana itu. Nah ini Marta dan Maria mengalami. Itulah sebabnya sekiranya kau ada di sini. Gitu ya. Sekiranya kau ada di sini. Mungkin kata-katanya akan beda gitu ya. Dia datang untuk menghibur. Sekiranya kau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Ayat 21. Memang kalau kematian lebih parah lagi ya. Kalau kematian terjadi mula-mula mungkin kita merasa ada 4 tahap sekurangnya dalam menghadapi proses kedukaan atau grieving proses sekurangnya. Pertama kita rasa bener gak sih ada kejadian dia mati, karena masih ada di sini gitu. Yang kedua bisa kita merasa ini bener kejadian, mulai menyalahkan diri. Saya gak tahu apakah si Marta ini menyalahkan Tuhan Yesus. Gara-gara kau gak datang tepat waktu sih. Karena kau terlambat Lazarus jadi meninggal. Tapi yang paling pasti saat itu adalah dia merasa Tuhan terlambat. Dan itu adalah kenyataan dalam hidup kita juga begitu yang diajarkan. Ada saatnya kita minta sesuatu pada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak datang, tidak menjawab dengan cara yang kita inginkan. Waktu yang Tuhan siapkan beda dengan kita. Kita merasa doa tidak dijawab, diabaikan, situasi makin memburuk sehingga akhirnya apa yang kita paling tidak suka. Kehilangan itu terjadi. Nah semoga ini tidak pernah kita alami terlalu panjang, tapi dalam hidup mungkin ada di antara Anda pernah ngalami ya. Kita minta, kita doa, kita puasa, tetap Tuhan gak kasih. Dan pada saat ini, hal seperti itu mungkin di Indonesia sedang banyak terjadi itu ya. Mungkin ada saat ini ada yang berdoa, Tuhan jangan harga emas turun lagi ya Tuhan. Gitu. Kira saya gak tahu kan. Dari ounce 5.000 diperkirakan 5.300 turun ke 5.200. Di sini sekarang emas 4.900 ya jadi 14.000 berapa hampir turun dari 2.000-an saya nggak tahu lah. Tapi emas saya banyak. Mas Tarno, Mas Wahyu segala macam banyak gitu ya. Yang punya emas pada saya doa, Tuhan jangan sampai terlambat ini, jangan nanti keburu lebaran ini hilang semua gimana Tuhan.
Ini banyak orang khawatir barangkali. Ya. Tapi seringkali Tuhan tidak menjawab dengan cepat, saudara. Ya, kita udah minta Tuhan ini untuk anak gadis saya cepat-cepat kawin. Udah pacaran kok udah 17 tahun gak kawin-kawin juga. Tuhan belum jawab juga. Mau dibilang apa? Ya. Bahkan ada ibu-ibu yang berdoa, Tuhan tolonglah. Dari suami saya supaya berhenti ngoroknya udah 30 tahun. Makin keras malahan. Kok Tuhan biarkan? Bahkan ketika kehilangan terjadi kita rasa, kok Tuhan aku diabaikan, kita terlambat. Tapi dalam cerita ini yang paling menarik adalah jelas sekali kehilangan hal-hal yang begitu dekat dengan diri kita menimbulkan duka yang besar. Kehilangan pekerjaan membuat kita mungkin putus asa, kita khawatir, kita rasa lelah, kita rasa risau. Kehilangan pacar mungkin bikin kita marah. Kehilangan tempat favorit mungkin membuat kita kok hidup begini ya. Tapi kalau kehilangan orang dekat kita, pasangan hidup, anak yang kita besarkan dengan susah payah, adik atau kakak yang begitu menjadi belahan jiwa kita. Rasanya ini menimbulkan duka cita. Oh, ada orang mengatakan saya sih rela aja, nggak ada apa-apa. Saya bilang rela, emosimu kuat, beriman, atau kau mati rasa atau pura-pura, nggak jujur. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan satu impian besar, atau kehilangan kesehatan kita. Ini sesuatu yang berharga itu pasti menimbulkan duka. Pasti mengejutkan. Minggu lalu seorang pendeta memeriksa pakai Benecek apa-apa tuh. Cara teratur dan dia dapatkan gula darahnya luar biasa tinggi. Dia dapatkan kolesterolnya lonjak. 3 hari dia coba kembali makin tinggi. Dan dia sedih sekali. Dia baru memulai satu pelayanan yang besar ke daerah-daerah. Kenapa di tengah ini dia kehilangan sekali. Sampai diam berhari-hari. Anaknya lah berkata, sudah jangan periksa diri. Pergi aja ke Prodia. Kalau Prodia dunia gak mau, cari Prodia surgawi. Dan di Prodia diperiksa gak ada apa-apa. Tapi duka. Rasa kosong, rasa tidak berdaya pasti besar. Kalau sesuatu yang kita anggap paling penting, begitu menilai harus hilang. Dan ini dialami Maria dan Marta. Maria itu kan yang paling dekat sama Tuhan Yesus kan. Lebih dekat dari si Marta. Tapi ketika datang dia diam di rumah aja terus. Dukanya begitu besar. Mungkin sahabat yang diharapkan menemani justru kok gak datang. Malah Marta datang untuk komplain kembali ngomel lagi. Ngomelnya kalau kau datang gak telat mungkin beres ya. Dulu juga bilang tuh adekku bilangin dong. Marta ini ketua komisi wanita banyak komplain sama Tuhan Yesus rasanya. Tapi hal yang menarik adalah kalau lihat dua hal itu kenapa kita merasa Tuhan terlambat. Duka itu begitu dalam ketika kehilangan. Ini persoalan iman yaitu karena kita selalu bertanya. Di mana Tuhan pada saat situasi kita mulai berbau busuk dan terkunci. Lazarus yang begitu dicintai terkunci di dalam kubur, di dalam gua. Dan berbau busuk udah 4 hari. Di mana? Ketika kesusahan datang, sesuatu yang membuat kita tidak berdaya datang, kita lalu bertanya, mengapa Tuhan kok tidak tolong saya? Padahal saya orang percaya loh. Saya udah ikut pelayanan, saya baca Alkitab tiap hari. Padahal kalau kita gitu ya, kita sungguh-sungguh melakukan apa buat Tuhan. Tapi sangat menarik bagian berikut yang kita mesti lihat. Sebelum ini terjadi adalah Tuhan Yesus ketika ngobrol sama murid-muridnya mengenai kematian, dan ketika Lazarus sudah mati ayat 15, syukurlah aku tidak hadir, marilah kita pergi kepadanya bla 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 bla. Tapi ada kata-kata Tuhan Yesus yang menarik, lebih baik bagimu aku tidak di sana. Bagi kita sangat baik Tuhan ada dan menolong kita dengan cara dan waktu yang kita inginkan. Tapi Tuhan berkata lebih baik bagimu, artinya apa? Kehilangan dan kematian adalah satu pemberian Tuhan agar mereka yang di tanah Yahudi itu sekitar Marta dan Maria dan murid-murid itu belajar lebih percaya. Tepatnya belajar lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan mempercayakan diri agak beda. Ada seseorang misalnya datang, ada dokter, dok saya sakit ini.
Lalu kita katakan ini obatnya, ini telah menangani Anda dan ini. Kamu percaya sama saya percaya dokter-dokter baik. Lakukanlah. Saya tidak berani, saya pikir dulu, saya mencari pendapat lain. Percaya apa enggak nih? Orang mengatakan saya percaya Tuhan, benar enggak berani mempercayakan diri? Bergantung pada Tuhan. Dalam pelatihan calon-calon pendeta yang menjadi pekerjaan saya selama 18 tahun kurang lebih. Saya sering membawa mereka ke mercusuar yang tinggi di Pulau Edam. Lalu saya katakan, percayakah kau selembar rambutmu tidak akan jatuh, hai calon pendeta. Tidak akan jatuh selembar rambutmu. Kalau kau mempercayakan diri sama Tuhan, nah, kalau Tuhan tidak izinkan, turunlah dari tali ini ke bawah. Ini alatnya, ini Pak. Saya memang mountain climber gitu ya. Menarik, ada yang berkata, siap saya turun segera sekarang. Belum pasang tali mau turun, padahal dia baru melahirkan. 2 bulan, tunggu dulu, yang lain dulu. Kau turun. Gimana kalau hari ini diizinkan rambutnya jatuh? Saya nggak tahu. Kau percaya nggak? Percaya sama saya. Percaya sama saya tali ini bisa tahan berat 2000 kilo. Kamu percaya? Percaya. Mau mempercayakan diri nggak? Bukan gitu boksu. Ini kan tali. Boksu kan bisa bikin salah. Itu percaya atau mempercayakan diri? Mempercayakan diri artinya bergantung lebih penuh. Bersandar lebih penuh. Di sini yang percaya waktu Tuhan lebih baik nggak kau? Kalau anakmu belum kawin tenang, waktunya lebih baik. Lebih baik terlambat bersama Tuhan daripada kecepatan bersama Tuhan. Yang maunya sih cepat bersama Tuhan gitu ya. Itu adanya ada di mana? Di film TikTok. Realnya nggak gitu nyatanya. Ingin utang cepat terbayar. Pinjol nanti Tuhan bayar. Itu sih bukan percaya namanya. Nekat. Awas membedakan antara nekat dan percaya. Saudara inilah. Lebih baik bagimu. Tepatnya kamu belajar mempercayakan diri. Tuhan katakan di situ ya. Tuhan berkata ke situ. Belajar mempercayakan diri. Apa yang tidak mungkin masih bisa mungkin bersama Tuhan. Tadi kita baca aja tulang-tulang aja. Yang sudah begitu keropos sudah itu bisa hidup kembali. Saudara. Dan ketika Tuhan datang tahap berikutnya. Tuhan sampai ke depan gua. Ya ini buka lah gitu ya kira-kira. Tapi Marta Tuhan ya sudah berbau. Setelah 4 hari. 4 itu buat orang Yahudi atau 3 seringkali simbol. Sudah mutlak. 4 hari di dalam kubur. Kehilangan itu sudah tidak bisa dipulihkan. Kehilangan itu tidak akan bisa dikembalikan. Apa yang kosong, yang hilang. Sudahlah terimalah. Gak mungkin tuh bisa sama dia. Ya sudah. Tetapi di sini sangat menarik. Ketika menghadapi harapan, ketika menghadapi kehilangan, kita juga berhadapan dengan harapan. Bahwa harapan makin lama makin kecil akhirnya pupus. Ini titik nadir, titik paling bawah. Dan Marta berkata, sudahlah. Ya sudah berbau. Tapi bagian berikutnya yang menarik dari cerita ini ada lagi kita lihat ini. Tuhan yang turut merasakan dan dirinya seadanya. Di tengah kondisi itu Tuhan nangis. Sebagai pendeta yang saya paling sebel adalah ketemu orang yang kehilangan. Karena seseorang meninggal. Entah pasangan, entah anak. Lalu setelah itu kalau saya biasa dalam 3 hari saya datang telepon atau datang ke rumahnya. Berkali-kali. Supaya dia bisa ada tempat cerita. Tapi ada orang yang mengatakan, saya gak terlalu kehilangan, sudahlah di tangan Tuhan dia sudah oke. Ya dia sudah tangan Tuhan oke. You kehilangan gak? Ya sudah gak ada apa-apa lah. Move on katanya. Kayak kehilangan dogi aja. Ganti yang ini ganti. Saya berkata ini jujur gak? Seseadanya gak? Ada yang kau rasakan gak? Nah ini berbeda ya dengan agama-agama timur. Justru hidup itu dianggap sementara dan hidup ini adalah hal duniawi, lupakan. Pasanganmu hilang ya udah. Anakmu hilang ya udah. Adikmu hilang ya udah, lupakan aja. Tapi lucu dalam cerita ini bertentangan sama sekali. Justru Tuhan Yesus datang dan menangis. Menangis melihat orang lain yang penuh tidak percaya. Menangis. Tuhan sendiri seadanya otentik. Bisa menangis. Bisa sedih, bisa apa.
Ini orang mau lebih dari Tuhan kan nggak ada apa-apa. Itu yang paling sebel sebagai pendeta ketemu orang kayak gitu. Berarti sakit jiwa jangan-jangan ya. Atau pura-pura sehat itu. Padahal sakit ya. Tapi ini Tuhan datang ke sana bukan sebagai filsuf yang membicarakan kematian itu apa, harapan itu apa, makna itu. Bukan sebagai rabi yang buka kitab Taurat. Tapi sebagai sahabat sejati yang datang menangis. Hari itu sebenarnya Tuhan katakan pada Marta Maria, kau nggak ngerti apa yang terjadi. Kau mungkin kesal, kau mungkin merasa ditinggal. Tapi ada aku di sini. Aku tetap sahabatmu. Semua kau bisa kehilangan, kau tidak kehilangan sahabatmu. Sekali lagi sangat menarik kata-kata di Alkitab itu, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Ini dia ya. Ini dia. Maka menangislah Yesus. Ini menarik sekali ya. Ya, dan demikian. Dan orang-orang Yahudi tidak melihat itu dengan hal baik ya. Tapi menarik sekali, menangislah. Kata-kata itu muncul. Menangis artinya kalau buat orang Yahudi lain sama kita ya. Kalau kita nangis cuma keluar air mata 1-2 gitu. Ini gambar sih gak benar-benar ada. Cuman saya memilih gambar ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat. Gak mungkin zaman dulu rabi peluk-pelukan sama orang, gak ada lah. Gak mungkin. Zaman sekarang ya enak pendeta. Pendeta harus jadi diakonia modern, cupika-cupika terima aja dah. Itu bagian dari diakonia modern, kasih pipi gitu. Zaman dulu, tetapi Tuhan menangis. Kalau menangis bagi orang Yahudi bukan cuma satu air mata, meratap dia. Kalau nangis tuh kayak, ada yang tahu caima nggak? Caima itu peratap-peratap di dalam, kalau lihat di tengah orang Konghucu itu kan ada yang nangis jerit-jeritan. Seperti itu kalau orang Yahudi meratap, menangis. Kok saya tahu? Saya pernah punya teman dekat orang Yahudi, pendaki gunung. Ya kalau nangis begitu, kalau ngomong gitu. Kalau 4 artinya apa? Banyak tanda. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan aku sedih. Tetapi dia, aku di sini ikut merasakan apa yang kau rasakan. Kehilanganmu bukan kehilangan sendiri, aku juga ikut kehilangan. Tapi cerita tidak berakhir di sana tentang kehilangan. Paskah ini bukan cerita tentang mengingat kehilangan saja. Tapi hal yang menarik adalah di sini. Terjadilah sesuatu yang indah setelah itu. Tuhan berkata, angkat batu itu. Jadi kuburan tuh bulat gitu, di dalamnya ada batu, batunya gede. Nggak bisa 1 orang, 5 orang barangkali ya. Batunya sekitar 2 meter, 3 meter, tebalnya segini. Disuruh angkat batu ini. Saudaraku, pada saat seperti itu adalah sebenarnya tantangan. Ya. Maukah kamu mendengarkan suaraku? Atau pakai logikamu. Logikamu ngapain batu dibuka. Udah 4 hari bau kan. Buat apa? Udah busuk. Berani gak melepaskan ini. Menyingkirkan batu. Yang menyimpan semua yang buat kau hilang. Kepahitanmu, traumamu, ketidakpercayaan semua. Berani gak? Mau dengar suaraku. Bukan hanya ngeliat tuh batu. Angkat batu ini. Tapi yang menarik adalah setelah itu Tuhan baru berkata, Lazarus keluarlah. Ini yang manusia tidak bisa lakukan. Yang pertama Tuhan ingin lakukan adalah untuk keluar dari kehilangan ini. Melihat kuasa Tuhan dan aku hadir betul-betul dengan kuasa dan kasih. Kamu harus ambil tindakan. Ada bagianmu menyingkirkan batu. Bagianku memberikan kehidupan kembali. Ini problemnya kita kalau ada kehilangan, kita putus asa, kita bingung, lalu kita makin stres. Mau mati aja atau apa. Ngeri ya kalau pikiran anak muda di Indonesia usia 13 sampai 28 atau 38 itu katanya yang sudah coba bunuh diri 14,7% di antara orang Kristen. Lalu yang sudah coba benar-benar 3,6% atau 4% lah, kurang lebih begitu. Orang Kristen se-Indonesia. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang hilang dan begitu penting hilang, karena Tuhan berkata, aku di sini bersamamu. Ya tapi kau nggak bikin apa-apa. Oke, singkirkan kepahitanmu, hilangkan begini, lalu aku pulihkan. Nggak mau, kau pulihkan aja. Aku nunggu aja. Aku berserah padamu. Tapi tidak mau ambil bagian kita. Ternyata pemulihan itu membutuhkan 2 hal. Tuhan siap memberikan berkat. Apakah tangan kita menadahkan, diangkat untuk menerima berkat, atau cuma begini aja? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita menghasilkan satu yang baru. Dan ini yang seringkali tidak terjadi.
Jadi ini sebenarnya suatu perjalanan yang menarik ya. Ketika kemudian Lazarus keluar dari gua, ini kayak satu perjalanan ya, mula-mula kita mulai kehilangan, makin lemah, makin di bawah sekali, udah nggak tahu mesti bikin apa. Ya, inilah kehilangan itu menjadi batu pijakan ternyata untuk oleh Tuhan dipakai membuat kita naik ke tempat lebih tinggi, melihat kuasa dan kebaikan Tuhan lebih dari orang lain. Nah, jadi kehilangan bagi seorang Kristen mestinya, bagi orang yang percaya Tuhan, adalah perjalanan hidup yang membuat kita lebih belajar kenal Tuhan. Lebih berada di perjalanan ke atas bersama Tuhan. Memang ketika keluar dari gua, Lazarus keluar lain. Setelah terjadi pemulihan dari kehilangan itu. Hidup baru terjadi. Tapi hidup baru setelah kehilangan terjadi tidak langsung mulus Bapak Ibu. Jadi kalau anak Anda kehilangan pacar, langsung udah cari lagi, mami cariin. Pasangin gitu ya. Pasang di TikTok, single available for sales. Diskon berlaku. Enggak bisa begitu. Kehilangan pacar langsung udah cari pacar, enggak semudah itu. Kehilangan anjing aja sulit. Ya, saya pendeta juga punya banyak kehilangan teman-teman pendeta. Dulu dia pendeta, kok dia sekarang udah nggak tahu di mana, ditanggalkan dan ini sedih loh hatinya. Karena kita dulu sama-sama susahnya. GKI akhir-akhir ini kan banyak pengalaman begitu, entah kenapa lah ya. Ya itu, tapi itu terjadi. Tetapi kehilangan itu udah lupain, nggak bisa. Saudara, Tuhan mengajak kita melalui kehilangan itu jujur dengan diri kita sendiri. Kita lemah, kita rapuh, tapi kita tidak pernah mau rubuh. Amin gak? Kita semua bisa rapuh, tapi kita gak mau rubuh karena Tuhan di samping kita. Lazarus keluar dari kematian. Kehilangan, raib. Tetapi dia keluar tuh masih terikat kain kapan katanya. Masih pakai tutup muka dan sebagainya. Ada proses melepaskan sisa-sisa duka, luka, keraguan. Namun perintah Tuhan jelas, lepaskanlah di ayat terakhir dan biarkanlah dia pergi. Dia bukan lagi orang mati, orang hidup. Kita bukan lagi orang kehilangan, tapi orang telah melihat kuasa Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kita menjadi saksi kemuliaan-Nya. Nah, jadi bagaimana saudaraku kita melihat ini semua? Apa yang firman Tuhan yang begitu indah bekali kita hari ini. Mendekati Paskah ini, selama libur ini, mari kita periksa diri. Adakah sesuatu yang kita rasa sangat bernilai dan sangat kita sayangi tidak lagi berada dekat dengan kita? Kalau dulu Anda begitu percaya dan dekat hati dengan saham BBCA atau dengan Antam, dengan apa sekarang kok turun semua, sudahlah. Periksalah, oh kalau gitu Tuhan saya terlalu sayang sama itu. Ingatlah, jangan ada sesuatu terlalu kita sayangi lebih dari kita sayangi Tuhan. Adakah rasa duka dan tidak berdaya mengalahkan keyakinan kita? Bahwa kita sedang belajar dan sepanjang jalan rentetan ini, rentetan belajar lebih mempercayakan diri, lebih mempercayakan diri. Jadi semua yang diberikan pada kita, kesusahan, kesedihan, kehilangan, mengajar kita untuk lebih mempercayakan diri pada Dia, lebih memeluk Dia. Orang yang berhasil adalah yang bukan punya banyak. Bukan memiliki banyak dan bangga dengan punya prestasi, prestise, pasangan, penghasilan gede, posisi hebat, popularitas dan sebagainya. Orang yang berhasil ada yang terus-menerus merasa dipeluk Tuhan dan terus-menerus memeluk Tuhan. Jadi kalau anak Anda tidak berhasil menurut maunya Anda, selama dia masih meluk Tuhan, Anda sudah sangat beruntung. Inilah. Yang kedua, percayakah kita bahwa Tuhan ingin membuat kita takjub? Salah satu ciri gereja yang berhasil adalah ada relasi yang hangat di dalamnya. Relasi hangat di dalamnya itu terjadi karena setiap orang punya relasi khusus dengan Tuhan. Dan orang yang punya relasi intim dengan Tuhan punya ciri-ciri satu. Beberapa kali di dalam hidup merasa takjub oleh Tuhan. Kalau Anda tidak pernah takjub dengan Tuhan, Anda hanya jadi orang Kristen doktrinal saja. Percaya teori, doktrin, ajaran, tapi tidak punya relasi pribadi dengan itu. Yang punya masih ada suami istri,
Sadar kan suami seringkali bisa takjub gitu ya. Sama kita juga sudah bikin takjub sama dia. Ya. Pernah nggak punya suami yang nggak seumur hidup nggak mau makan durian, lalu satu hari dikasih durian dia makan, tinggal kita yang kaget, kenapa begitu? Bisa. Kalau dekat sama Tuhan, relasi kita dekat sama dia seperti sahabat, sering kita dibuat takjub. Melalui berbagai peristiwa, bahkan takjub melalui peristiwa kehilangan. Dan hidup dengan merasa beruntung karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dan dia rela membayar harga menurut kehilangan nyawanya. Jadi kehilangan pun bukan barang aneh. Biarlah orang Kristen beda dari orang lain dalam menghadapi kehilangan. Bukan pura-pura tidak ada masalah. Tapi kita rapuh di sana, kita akui kita tidak berdaya. Tapi melalui kuasa Tuhan dan kasih-Nya, kita bisa melewati itu dengan senyum dan terima kasih lebih berpegang pada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan besar hari ini adalah, masih ada batu gak ya yang menghalangi kita untuk mendengarkan suaranya, yang membuat kita tidak mau mengenali kuasanya, dan tidak kenal berkat-Nya yang sudah disediakan, bahkan mujizat. Apakah karena kepahitan, atau trauma, atau ketakutan? Tolong diperiksa. Dengan kata lain, Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin memberikan kita berkat lebih indah. Walaupun bentuknya bukan yang kita mau. Dan seringkali kita yang tidak siap menerimanya karena kita menentukan berkat menurut maunya kita. Ini dia. Dan kita tidak lihat kalau dunia sudah rusak. Saya paling sebel kalau teman-teman saya dari Indonesia Timur datang, saya bawa ke rumah makan Tionghoa yang paling mahal, Din Tai Fung gitu ya. Atau dia dari Sumba atau dari Irian atau dari Ambon, bawa ke Din Tai Fung 3 orang, siap 1/4 gaji untuk mereka karena saya menghargai mereka. Mau pesan apa? Bakmi goreng. Kehilangan dah kita deh, kehilangan kesedihan. Nggak pernah dengar yang lain, nggak pernah dengar ham choi kon, nggak pernah dengar babi hong, nggak pernah apa, cukup bakmi goreng. Ya, berkat sudah nunggu. Tidak sadar kita begitu menyayangi mereka. Saudaraku, barangkali Tuhan juga begitu. Bagaimana kalau keadaan sudah rusak? Apakah masih ada jalan mengatasi kehilangan? Ini bagian terakhir sebagai ilustrasi. Pada satu hari ada seorang kaya, dia kolektor dari berbagai lukisan. Dan pada satu hari dia periksa dari lukisannya, ada satu lukisan itu udah begitu jelek, udah rusak, udah sedih dia. Sebab dia tahu dulu lukisan itu harganya barangkali 500 miliar itu. Sekarang rusak. Saya juga di rumah punya peta bumi tahun 1900 bahasa Jerman. Kulitnya rusak, tapi petanya masih kulitnya rusak. Mencari kulitnya pengganti susah bener. Mau ke Garut mungkin bisa ganti. Harganya pasti mahal gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Bukan berarti pesen peta lalu jangan pesen emas. Bukan begitu ya. Jangan salah paham juga nih. Tetapi yang paling menarik adalah orang ini lihat semua banyak lukisan. Ini jelek udah mesti dibuang. Udah dah. Terima aja dah. Yang lain harganya bagus cukup buat hidup saya. Ini jelek. Sedih tapi mesti dibuang. Mau apa? Udah jelek udah apa. Dia taruhlah di depan rumahnya, tanya temannya, ada yang tahu ngebuang kemana nggak? Dan satu orang temannya seorang kurator, orang museum yang jago memperbaiki benda-benda seni. Bolehkah saya mencoba memperbaiki? Kamu percaya saya nggak? Oke. Dan orang itu mengerjakan selama setahun kutak-kutik memperbaiki. Setahun kemudian ada orang menawar 13 miliar harganya. Saudara, barangkali Tuhan kita kurator yang agung. Hari ini dalam rangka Paskah, kalau ada di antara kita kehilangan sesuatu, kehilangan harapan, seakan-akan masa depan tidak ada. Bentar lagi katanya bensin naik, harga mobil kita Astra yang pakai bensin jadi turun ke berapa? Apa semua jadi pas beli Wuliang sama Biadi gitu ya? Kita nggak tahu gitu ya. Dan saudara, yang paling pasti, apapun terjadi, kehilangan apapun, ada kurator agung. Pemulih agung. Marilah kita belajar satu langkah lagi. Menyerahkan diri lebih penuh. Dan berkata, terima kasih semua boleh hilang. Selama engkau di sampingku, aku cukup. Masa diberkati hari ini saudara? Amin.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk banyak hal. Bapa, kami berterima kasih karena di dalam kehidupan ini kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kehilangan bisa terjadi, keraguan bisa muncul, kekhawatiran dan rasa tidak berdaya bisa muncul, tetapi kuasa dan kasih-Mu tetap memegang tangan kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami datang mohon pimpinan Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Para pemimpin yang sedang berkuasa, Tuhan kiranya satu persatu bicara pada mereka dengan cara apapun juga, supaya mereka tahu batas mereka, tahu wewenang mereka, dan tahu panggilan mereka. Dan kasihanilah kami di tengah banyak persoalan, bencana alam, masalah ekonomi, masalah berbagai-bagai dengan situasi dunia yang sedang kacau balau begini Tuhan. Tolonglah agar orang-orang yang berkuasa satu persatu boleh Tuhan sentuh mereka. Terutama konflik di Timur Tengah. Begitu banyak orang sudah celaka, kena bencana dan meninggal. Kasihanilah orang tua yang kehilangan, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan dampak semua itu kiranya Tuhan bisa diredam sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami tanpa mengalami begitu banyak kesusahan baru. Kami mau berdoa buat umat, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami sangat membutuhkan Tuhan dari satu masa ke masa lain dari hidup kami, terutama ketika memasuki masa bertambahnya usia. Kami mengingat warga senior kami, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murnila Sebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supia, Ibu Surti Niman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti, dan Bapak Yohanes Tanusi. Satu persatu biarlah di masa lanjut usia mereka menyadari justru mereka bisa merangkul Tuhan lebih erat. Pengalaman banyak yang mereka alami membuat mereka makin menyadari Tuhan sangat menyayangi mereka. Kami ingat mereka yang sedang berjuang dengan sakit penyakit lama dan baru. Kami berdoa untuk Tuhan berikan pemulihan dan kekuatan bagi keluarga. Untuk Opung Tigan, Ibu Hidayani, Ibu Yeti, Ibu Listiani Maya, Saudari Malia Saleh, Saudari Berta Pasaribu, Ibu Seli yaitu istri Pak Herman Sulaiman. Tuhan biarlah sakit itu membuat kami menyadari hidup ini hadiah dari titipan dari Tuhan. Kami mohon juga mereka yang dalam pemulihan, Tuhan tolong supaya mereka semakin bersyukur dan makin proses pemulihan berlanjut. Yaitu Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Melina Lim, Ibu Inawati, yaitu Ibu Pendeta Diana. Secara khusus Tuhan tolonglah Bapak Porindra Arif, Bapak Masaniat Sega, Bapak Tony Magani, Bapak Oni Ingkiriwang. Satu persatu biarlah dalam saat-saat ini kami bisa merasakan kehadiran Tuhan lebih penuh. Bagi keluarga yang sedang berduka dan kehilangan, kami mohon secara khusus pada masa ini, biarkan mereka menyadari dan merasakan kehadiran-Mu dan pemulihan perasaan mereka. Keluarga Bapak Berlinson Sinaga, ya, yang pada 15 Maret 26 kehilangan saudarinya, Ibu Saria.
Kami ingat keluarga Ibu Meliana Butar-Butar yang kehilangan ayahanda Bapak Arifin Butar-Butar pada Rabu 18 Maret. Kasihani mereka Tuhan, hiburkan. Kami mau berdoa untuk panitia Paskah dan panitia Pekan Doa Pentakosta. Biarlah saat-saat ini bukan hanya menjadi hari raya gerejawi, tapi perjalanan iman kami, pertumbuhan kami. Kami berdoa untuk arus mudik selama Lebaran, baik aparat keamanan, pemudik, kendaraan, cuaca, tolonglah Tuhan. Kami sedih kalau setiap mendengarkan cerita-cerita kecelakaan. Biarlah itu makin berkurang. Dan tiap kami punya banyak masalah Tuhan. Ada yang mencari kerja, pasangan hidup, belum memperoleh anak, tekanan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Ya Tuhan, makin banyak yang ada pilihan di dunia sekarang membuat kami kadang-kadang tidak tahu memilih. Karena itu kami mohon biarlah semua kesulitan, semua masalah, kehilangan harapan justru membuat kami lebih mempercayakan diri pada Tuhan dan dibuat takjub. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami lagu Doa Bapa Kami yang akan kami nyanyikan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas pengharapan yang Tuhan sudah berikan melalui persembahan seperti yang dinyatakan dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Dan tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya ia gembira bermasmur,
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dulu telah dari impitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Pujilah Hari semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi. Puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Pengharapan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, serta karya-Mu yang telah membangkitkan harapan kami melalui berbagai peristiwa kehidupan. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Berikanlah hikmat bagi gereja-Mu untuk mengelolanya. Jadikanlah juga hidup kami sebagai saluran berkat-Mu yang memberi harapan bagi setiap orang. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hidup tak selalu baik-baik saja, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia memberi terang dan kekuatan di kala badai menderu. Ia memberikan kasih dan damai mengalahkan ketakutan, sehingga setiap orang dapat berseru, hanya Kristus harapanku. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicercah, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ruh hidup. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan sukacita. Yesus Kristus Sang Penebus membangkitkanmu melampaui kehilangan. Roh Kudus Sang Penuntun memandumu melewati siara kehidupan.
Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan Hanya Kristus Harapanku. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kasih-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari silakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita seperti berikut. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.